lagi menghadapi sidang dengan Bang Hotman ya Bang ya. Mungkin saat ini kan Bang Hotman di sana sepertinya sudah mulai sehat, sudah mulai jalan-jalan, sudah mulai kulineran nih Bang. Ada beberapa yang ya sudah banyak upload lah Bang nih di Instagramnya beliau ya, jalan-jalan ke Orchard itu mungkin seperti apa Bang? Ya, Lucunya. syukurlah dia sudah sehat. Yang saya pesan tuh begini, saya klarifikasi ya, justru saya tidak berada di titik terendah, saya sekarang berada di titik tertinggi. Jadi apapun sekarang tindakan seorang Rasman itu dipantau. Nah, jadi begini, dia sudah sehat dan dalam rangka pemulihan. Dan saya kan perhatiin dia jalan bagaimana ya, bicara, fisik dia. Apalagi Orchard Road itu kan ya daerah tempat saya bermain waktu saya kuliah, juga survei di sana, penelitian dan lain-lain. Saya kira Hotman sebaiknya fokus ke kesehatan. Kalaupun ada benturan dengan saya kira kan tidak perlu juga dia komen-komen saya, ya. Apalagi Firdaus. Jadi dia yang selalu bilang, oh itu nggak level gua gitu. Tapi sekarang difaktakan salah satu program TV swasta di Rakyat Bersuara itu 2 minggu berturut-turut topiknya Rasman versus Hotman. Salah satu TV swasta satu lagi di Catatan Demokrasi itu juga Rasman versus Hotman. Di berita-berita termasuk kalian ini semua juga Rasman versus Hotman. Nah, artinya apa? Sudah setara kan? Sudah sejajar kan? Nah, artinya bahwa perseteruan saya dengan dia itu udah satu level. Nah, dia selalu bilang 1-0. Saya nggak ngerti 1-0 di mana. Yang benar adalah 2 kali dia tidak datang sidang karena sakit. Itulah cara Allah mempermalukan dia. Itu cara Allah. 38 tahun dia katanya tidak pernah sakit. Tapi di depan saya berhadapan, di mana seluruh mata tertuju ke pengadilan. Ya. Dia mencoba membranding diri dia sebagai orang paling sehat, paling kuat, paling kaya, paling sukses, dan bicara sombong di depan majelis. Ditanya oleh tim hukum saya, udah mulai kewalahan dia. Itu belum ke saya. Ternyata dia tumbang. Apa artinya? Jatuh sakit, dibawa berobat. Akhirnya berangkat ke Singapura. Dan dia bilang saya akan ada di sana hari Kamis kemarin. Enggak ada, sakit. Dan sudah keluar dari rumah sakit. Dan penyakitnya itu bukan sakit gigi, bukan sakit demam. Ini ada gangguan di liver. Itu yang diomongi, abses. Nah, di luar itu saya yakin ada. Nah, jadi dia akan selalu check up, apalagi pasang 3 ring, kemudian begadang nanti kalau dia lakukan. Ya saya kira itu. Nah, ini menurut saya Hotman harusnya dia koreksi. Saya saja mengoreksi. Kalau di ajaran agama saya Muslim itu orang sakit itu 2. 1, dia sabar akan mengurangi dosa dan menghapus dosa dia. Yang kedua, dia koreksi. Ya Allah, kenapa aku begini? Bukan malah maju terus nyerang orang. Buat apa? Gitu. Orang sudah tahu kok dia. Selalu bilang saya pengacara paling sukses. Saya menginap di sini habis 50.000 dolar Singapura. Sekali menginap itu apa? Orang bukan apa-apa ya, masyarakat tuh nanya saya gitu. Kalau ketemu saya masyarakat baik Cina, baik orang Batak, baik orang Ambon, banyak dukung saya. Suku-suku Cina dan lain sebagainya. Mereka bilang kok sombong amat ya Pak Rasman. Orang punya kapal pesiar, orang punya private jet. Ya nggak pernah ngomong begitu. Nah jadi saya pikir, sampai saya ngomong ke salah satu teman saya, lawyer, ada nggak pendeta yang bisa bicara ke dia? Mungkin dia nggak mau lagi dengar nasihat istrinya, nasihat anaknya, nasihat keluarganya, karena dia merasa dia manusia super. Tapi saya kira Tuhan
sudah menegur dia, maka dekatkan dirimu. Nah, perpanjangan tangan Tuhan melaksanakan kitab suci itu yang bisa memberi pencerahan itu adalah salah satunya pendeta kalau dia seorang Kristen. Nah, menurut saya pendeta sudah sangat penting untuk memberi nasihat rohani kepada dia supaya batinnya terisi oleh iman, jangan oleh duniawi. Karena kalau duniawi sebentar, itu kan teguran dia kolaps. Bagaimana kalau nanti? Bagaimana pikiran dia kotor menyampaikan jangan pakai pengacara ini, jangan pakai pengacara ini, pengacara. Dia pakailah jam terbang, gak ada. Manusia tidak bisa menghalangi kalau Allah mau mengangkat. Ya buktinya saya. Nah, dia mau ngomong dari sisi mana? Nggak bisa lagi dipungkiri dari London, dari Jerman, dari Kuala Lumpur, dari Malaka, saya bilang makanya dari Brunei, dari Malaysia, Singapura, Indonesia, Papua, Aceh. Itu sudah mengomentari Hotman sakit. Ini kan bukti bahwa Allah bekerja. Ya, di balik kekuatan fisikmu yang kau andalkan di depan umum, tapi kalau Allah mengatakan kau sakit, kau masih bisa sakit. Dan paling bahaya dalam diri manusia jika dia memelihara dendam, mawas diri ya. Dan urusan rezeki bukan urusan manusia, itu urusan Tuhan. Makanya saya tanya balik, kamu percaya sama hakim ngasih rezeki, apa percaya sama Tuhan ngasih rezeki? Ini kan masalah cara saja. Sama dengan kalian wartawan, kalian dapat rezeki dengan cara wartawan, tapi rezeki dari Allah. Saya yakin kalian nggak sama pendapatannya, walaupun kalian sama-sama satu media. Kenapa? Itu cara Allah gitu. Asal dia mau bekerja, ikhlas, ridho, kemudian ya tentulah berusaha lebih baik, kerja keras, Allah akan beri. Tapi kalau engkau tidur saja ya nggak mungkin. Kita nggak mungkin, ya Allah turunkan uang sama saya, nggak akan turun. Tapi kalau engkau berusaha, kalau dalam ajaran agama saya, wasyawiru bil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Musyawarah, bekerja keraslah kamu, setelah itu kamu tawakal. Ya saya sudah bekerja, saya sudah berusaha, saya sudah jaga diri. Kalau ada kesalahan saya sudah minta ampun pada Allah. Setelah itu saya serahkan kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini saya berada di posisi Rasman yang jadi pembicaraan publik. Kalau Hotman itu dia selalu posting itu, kalau orang ramai minta foto posting baru dia. Saya sekarang ini kalau pergi histeris. Pak Rasman. Saya posting cuma sekali kemarin. Itu pun hanya untuk menunjukkan bahwa oh ternyata orang masih banyak yang dukung saya gitu. Jadi tapi dalam kehidupan saya, apakah saya harus jahit? Apakah saya harus gua ini orang terkenal sekarang? Enggak gitu-gitu saya. Enggak gitu-gitu. Saya jalan, kemarin saya pulang kampung, ziarah, semua saya di mall itu ada belanja dengan Bu Eli, terus datang, Pak Rasman, sini. Saya yang bangun interaksi. Pak Rasman ternyata beda ya sama yang di TV. Nah, bahkan ada seorang penyidik yang ya cukup dikenal di negara ini, dia bilang ternyata Pak Rasman itu beda, dia asing, dia bicara. Ya itu mungkin branding yang dilihat di media, tapi yang sejatinya seperti itu. Oke. Terakhir ya. Mungkin Bang, persiapan nanti untuk sidang di tanggal 6 nih, bahkan kita juga tahu bahwa Bang Hotman juga masih di sana. Apakah melihat dengan beliau bisa jalan-jalan, sehat kembali mungkin ya, apakah akan hadir atau gimana? Atau dari apa persiapannya gimana? Tergabungin dari sehat-sehat ya. Ya kan kita berharap dia sehat. Tanggal 6 Maret beliau insya Allah hadir. Ya kalau dia hadir ya bagus, kita bisa bertemu lagi, bersua lagi, dan siapkan mental untuk bertanya gitu. Ya itu yang dibilang Bu Ade tadi, istri saya begini. Kalau dia cerdas, sebenarnya pemicu masalah ini siapa sih? Kan iklim hakim. Kalaulah iklim hakim tidak datang ke saya, terus tidak tanda tangan kuasa, tidak kirim chattingan, tidak tunjukkan foto, tidak ngaku di kementerian, tidak ngaku di depan tim hukum saya bahwa dia dilecehkan oleh Hotman, kata kelima, kan nggak kejadian barang ini ribut. Nah,
Tapi cara Hotman ini mungkin juga salah, didekati mungkin ya didekati Iklim Hakim mau. Terus logika hukumnya gimana melepaskan Iklim Hakim dari kasus ini? Kan gak mungkin chattingan itu terbang begitu aja ke saya. Saya bukan ahli IT, saya juga bukan dukun, saya juga bukan petugas Bareskrim bidang cyber atau di Polda bidang cyber yang bisa memindahkan data orang. Kan enggak. Terus ada preskon di depan di depan media, dia sebelah kanan saya. Kenapa nggak dia lihat itu secara mata telanjang dengan terang benderang bahwa itu ada pembicaraan Iklim Hakim? Saya sudah serahkan bukti-bukti ke pengacara saya. Kalau tidak ada buktinya yang kuat, saya nggak mungkin sampai di titik ini. Itu ada bahasa Iklim Hakim. Nah, tapi dia masih menyampaikan bahwa seolah-olah saya mendesain ini semua. Di situ ini orang kok menutup mata gitu. Walaupun misalnya mereka berdamai di belakang saya, tetap saja kasus ini naik. Lah yang dia takutkan kan terbuka apa perilaku dia kan. Hotman, makanya dia mungkin sakit gara-gara itu. Ya kalau itu kenapa dilanjutkan? Kan saya bilang kenapa dilanjutkan sampai pengadilan? Kalau dia hentikan kemarin di Mabes Polri, tidak P21 kan selesai barang ini. Tapi karena udah sampai begini ya kita buka-bukaan dong. Karena peristiwa sudah to be or not to be, la darara wa la dirara. Kau mau menghancurkan aku ya tentu aku harus hadapi kau, kira-kira begitu. Nah, jadi prinsip saya kalau memang dia ingin membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, maka saya harus buktikan bahwa saya tidak melakukan pencemaran. Kan itu poinnya. Bahwa perbuatan itu ada. Dari siapa keterangannya? Dari Iklim Hakim. Seperti apa? Ada. Lah ini yang dia akan kewalahan. Makanya ditanya oleh Rahmat yang dijawab lain. Ditanya sama Pak Lecumanan yang dijawab lain. Nggak nyambung itu. Nah, kemudian dia di dalam BAP dia udah ngaku bahwa ada dia melakukan sesuatu. Dan itu pelecehan seksualnya keras di situ. Ya. Karena ada pengakuan. Nah, pengakuan itu yang akan kita uji dan itu sudah dia jawab. Nah, begitu juga ketika mediasi, dia bilang itu untuk manas-manasi Rasman. Kenapa dipanas-panasi Rasman? Ya, itu bahasa dia loh di persidangan. Jadi nanti setelah selesai bertanya dengan dia, itu akan saya ulas semuanya di depan media. Karena saya katakan bahwa saya tidak melakukan pencemaran. Apa yang disampaikan Iklim Hakim itu yang saya sampaikan. Tidak saya kurangi, tidak saya tambahi. Dan keterangan Iklim Hakim itu diperkuat dengan data dan fakta, bukti, chattingan, ditambah dengan foto, ditambah dengan video, ditambah dengan pengakuan di depan tim hukum saya, tim hukum yang memegang dia. Begitu juga dengan Kementerian PPA. Ini dasarnya sudah cukup kuat. Kenapa dia sudah sampai ke titik ini, dia ketakutan sendiri. Kalau dia jago, gentle, dia sudah terbuka untuk umum, clear kan? Nah, tapi karena dia juga ketakutan ya, akhirnya hakim juga melihat barangkali ya sudahlah kita buat tertutup untuk umum. Ya sudah, tapi kan habis tertutup umum di situ kan kita boleh ngomong ke media. Ini loh yang ditanya ini kan tidak ada masalah, nggak ada larangan. Oke, Bang, cukup ya. terakhir Bang, mungkin sedikit nih Bang. Saya Enggak, tapi dugaan saya gini nih kayaknya. Gimana? Udah mikir ya, dugaan saya ya. Mungkin kan dia kan udah sempat ngelaporin si Kim nih, tiba-tiba mungkin dia berbaikan atau menjalin satu lagi. Nah, ini udah sempat ngelaporin nih gimana Iya, nih udah gak tahu. nyelamatin si Kim. Dibuatlah cerita buat ibaratnya Baras ini tumbal. Kan udah sempat ngelaporin nih. Jadi mau nggak mau ya udah Barakan aja disalahin deh gitu. Dia saya yakin ini dugaan saya ini dia mau menyelamatkan Ya, si tapi nggak perempuan bisa. ini mungkin Tapi ya. nggak bisa. Mungkin dia masih cinta atau bagaimana saya juga ngerti atau apa jalan hubungan apa gimana masih kan kemarin kan ngakunya pacaran tuh waktu dikonfrontir kan. Ya, mungkin ya seperti itu. Kok aneh aja gitu semua ada. Dia salah gini kalau dia tahu dia pasti tahu lah waktu si Kim ke Kementerian PPA itu kan lah itu siapa emang hantu gitu loh. Jadi aneh aja gitu loh, ini orang tua gimana sih katanya cerdas kok seperti ini gitu.